Iya. Pemirsa, itu adalah tanggapan dari masyarakat apakah mereka percaya atau tidak terhadap partai politik dan apakah akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014. Tadi ada Pak Kusman, parpol ini sama aja semua. Bang Ferry, ada Partai Nasdem ini partai yang baru. Bagaimana menanggapi komentar dari masyarakat tadi? Ya, saya kira itulah hal yang menjadi tantangan bagi seluruh partai. Nasdem melihat bahwa kita tidak mengatakan bahwa Nasdem itu berbeda atau dengan tidak, kita masuk dalam kancah ketidakpercayaan masyarakat kepada partai. Nah, hal yang perlu kita potret adalah dalam kajian kita bahwa masih sangat kurang dua hal yang dilakukan oleh politisi. Yang pertama adalah modal sosial. Modal sosial politisi itu sangat minim. Mereka tidak kenal masyarakatnya dan mereka tidak berkomunikasi dengan masyarakatnya. Ya kan? Yang kedua, saya kira ketika mereka melakukan proses persuasi itu tidak mau dilakukan sendiri, banyak dilakukan melalui perantara. Padahal dalam temuan kita hampir 76% masyarakat mengatakan tidak pernah disentuh oleh para caleg. Ya, berarti benar dong kalau parpol itu PHP, pemberi harapan palsu. Ya, artinya ada benarnya kemudian disebut PHP karena yang menyampaikan tidak muncul dari mulutnya langsung. Nah, karena itu saya katakan bahwa penerapan bahwa fungsi komunikasi politik yang dibangun langsung oleh partai dan para caleg yang menjadi kata kunci. Ya, langkah-langkah apapun menurut saya tidak saja menurut saya tantangannya Bang Sultan tadi luar biasa. Itu langkah langkah mengambil sikapnya. Tapi menurut saya kita memulai dengan langkah preventifnya. Bagaimana kita menghadirkan orang-orang yang tidak punya potensi melakukan hal yang dikatakan tadi adalah korupsi. Itu menurut saya tantangan kepada partai politik. Dimulai dari partai. Dan itu untuk semua partai. Dan itu komitmen pada partai. Kalau ada partai yang ternyata hanya mampu menindak wakil pejabat publiknya atau orang politisinya, menurut saya itu cuman ya siapapun bisa menindak. Tapi tantangannya adalah bagaimana mengambil langkah preventif. Mudah-mudahan partainya Pak Sultan, Demokrat bisa melakukan langkah itu dan kayaknya semangatnya luar biasa. Ya, hari ini semangatnya luar biasa. Oke, saya akan kembali jadi Mas Hanta. Dari Poltreking juga sempat melansir survei. Apa yang signifikan yang bisa kita bagi sesuai dengan topik kita pada malam hari ini? Survei kita pertama mengukur sejauh mana pengaruh media terhadap pilihan politik. Dan 77% responden mengatakan itu berpengaruh pada preferensi pemilih. Lalu kita tanya selanjutnya ingin mendalami ini ceritanya. Lalu kedua, kita tanya sumber informasi publik terhadap partai itu apa sebenarnya, mereka mendapat informasi tentang partai dari mana. Dan ternyata 46,9% adalah pemberitaan media massa. Lalu kita bedah lagi, dari pemberitaan massa itu 70% setiap hari menonton televisi, 10% mengaku setiap hari membaca media cetak, dan sekitar 5, kemudian survei kita yang kedua pada akhir Desember itu 7% menyatakan sekitar 7% menyatakan pernah membuka internet. Lalu kita bedah lagi, artinya ini kita ingin menguji sejauh mana pengaruh pemberitaan di media terhadap elektabilitas partai, sejauh mana korelasinya. Nah, lalu kita bedah media mainstream, media cetak, media elektronik, televisi tentu, lalu juga media online. Nah, hasilnya pemberitaan terbanyak itu memang di partainya Pak Sultan Batugana. Partai sepanjang 1 tahun ya, 2013. Itu Partai Demokrat sekitar 30% pemberitaan tentang parpol, tentang politik. Lalu PKS sekitar 26%, yang ketiga itu Golkar sekitar 10 sekian persen. Dan yang lain-lainnya di bawah itu. Nah, dari pemberitaan itu kita menganalisa lebih lanjut. Ada positif dan negatif dan positifnya. Nah, yang paling tinggi negatif dari total pemberitaan itu adalah PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan lalu beda sedikit dengan Partai Demokrat. Itu artinya yang ketiga adalah Partai Golkar ya. Itu artinya lalu kita konfirmasi dengan hasil elektabilitasnya hari ini, lalu dengan perolehan suaranya. Betul, Partai Demokrat perolehan suaranya 20,8%. Elektabilitasnya terakhir survei kita akhir Desember adalah sekitar 7,9%. PKS yang perolehan sekitar 7,8% kalau tidak salah di pemilu 2009, lalu elektabilitas sekarang 3% di akhir Desember. Golkar memang sebelumnya agak tinggi, ada tren sedikit menurun. Nah, Golkar mungkin tidak sejauh ini ya, baru belakangan di kasus Atur dan sebagainya. PDIP itu sebenarnya ada juga
beberapa kasus hukum, tapi negatif. tenggelam oleh efek Jokowi pemberitaan positif. Ini terkonfirmasi. Nah, survei ini hendak membantu sebenarnya partai politik sebagai hadiah tahun baru sebenarnya buat partai politik. Mestinya disambut oleh Pak Sultan Batugana mengatakan di atas segalanya kami ucapkan terima kasih. Tuh. Ini kan cermin bagi partai Oke. karena logikanya begini. Pilihan politik yang persepsi. Persepsi itu dipengaruhi oleh biasanya informasi opini publik. Opini itu salah satunya dikonstruksi oleh media. Dan survei atau riset ini tidak hendak mengukur berapa jumlah korupsi di Partai Demokrat, berapa jumlah kasus korupsi, dan berapa orang yang korupsi di PKS. Tidak Tapi mengukur itu. mengukur R-nya itu adalah pemberitaan. Dan itu mempengaruhi citra partai. Itu saya Oke. kira masukan buat partai. Oke, baik, kita ada masukan buat partai. saya dulu Mau ya. menanggapi? Ya, kita kan nggak menyalahkan survei itu kan nggak pernah. Demokrat nggak pernah menyalahkan. Kita percaya sama Tuhan pertama, kedua sama survei itu. Nggak apa-apa. Itu kan koreksi untuk kita kan. Saya agak berbeda. Yang saya Agak katakan, berbeda yang nih. saya katakan, kenapa kalau Demokrat ada orang yang contoh lah ya, ini korupsi tetap haram. Korupsi 1M, orang sebelah sana 10M, tapi ini yang dihajar terus. Ayo. Kan itu yang saya bilang tidak adil. Mesti Mau harus ditanggapi adil, sebelum saya ke gitu Mas loh. Pompida? Maksud saya Baik. media bukan Anda. Baik, mau Oke. ditanggapi media. sebelum saya ke Mas Media. Pompida? Kita sedang memotret media, tapi begini, media itu kan bahannya itu ada di partai politik. Kalau partai misalnya tidak ada kasus korupsi, itu juga tidak ada bahannya bagi partai politik. Dan hasil survei kita juga, kita tanyakan, apa faktor kegagalan partai politik? Memang sekitar 30-40% mengatakan adalah karena faktor kasus hukum, lalu kinerja dan tidak ada figur yang kuat. Oke. Jadi kalau saya ditanya untuk membedah metodologi, responden dan sebagainya, sangat siap sekali untuk Oke, memutuskan baik. itu. Sangat siap sekali untuk dibuka Sangat ya. siap sekali. Begitu juga dengan Sirus. Iya, begitu juga dengan Sirus kami Ya. menanggapi tadi dari Pak Hidayat, Hidayat. itu kami juga kalau ditantang untuk membedah metodologi kami sangat siap membuka siapa saja responden kami dan kami melakukan quality control dengan cukup ketat. Oke, baik. Mas Pompida, Anda punya pendapat lain dari Ya, narasumber? kalau saya yang jelas begini, kalau pertanyaannya, percayakah Anda kepada partai politik? Ini sangat tendensius. Intinya begini, parpol itu adalah satu sistem yang tercipta dikarenakan amanat konstitusi sebetulnya kan. Karena kan kalau nggak ada parpol, kita nggak bisa memilih presiden dan wapres Iya. tentunya. Nah, jadi kalau pertanyaannya sistem dipertanyakan, ini salah. Percaya atau tidak itu kepada basis-basis orang-orangnya dong harusnya. Jangan kepada brandnya. Tetapi ada orang-orang. Jadi yang membuat survei, minta maaf ya, saya rasa ini tidak akurat sama sekali. Karena apa? Karena Apa yang tidak akurat survei? karena pertanyaannya sudah tidak mengena gitu. Kita mempertanyakan sistem. Harusnya mereka mempertanyakan kredibilitas orang-orang yang ada di partai. Di dalam konteks komunitas selalu ada yang namanya normal distribusi. Bang Pompida, bukan kredibilitasnya kemudian baik, kemudian orang jadi percaya Distribusi terhadap normal partai itu, politik. distribusi normal itu dalam satu komunitas. Komunitas apapun, mau negara, partai, agama atau apapun ada. Selalu bentuknya seperti ini. Di Oke. mana di sini ada orang-orang baik yang segelintir, ada orang yang biasa-biasa aja yang lebih gede, dan ada orang-orang yang sangat buruk perilakunya. Tapi kalau disorotannya ada di sini jelas semuanya akan terkena di sini. Tapi branded ini apakah semuanya ini fair atau adil untuk merepresentasikan the rest of the community gitu? Kan enggak gitu. Jadi intinya kalau kita stereotyping ini sebenarnya sudah di luar daripada konteks-konteks yang dinilai secara universal akurat gitu. Jadi Anda merasa ini Tidak boleh stereotype untuk stereotyping. partai Oh iya. politik? Oh iya, Oke. karena terus terang saja, saya membangun reputasi saya di Golkar dengan berusaha menjaga nama baik sebaik-baiknya, gitu. Tapi kalau kemudian di brand Golkar seperti itu terus, kami juga nggak bisa terima. Oleh karena itu kita harus jelaskan kepada publik, kita harus edukasi masyarakat Oke, baik, bahwa Bang tidak Ferry. semuanya buruk dan tidak semuanya baik, fair, gitu loh. Oke. Ya. Saya kira poinnya adalah yang harus kita mau berbesar hati bahwa politik itu adalah persepsi. Dan jangan pernah mau membangun kepalsuan dengan membangun sebuah politik pencitraan. Ya. Karena yang dipotret adalah apa adanya. Makanya tampillah biasa-biasa saja. Jangan menjadikan politisi orang yang superhero, super hebat. Oh tidak. Yang masyarakat lihat adalah Anda kelakuan sehari-hari seperti ini. Anda boleh pejabat tinggi. Itu menyadarkan kita semua bahwa sesungguhnya ya hal yang paling penting adalah social capital atau modal sosial seorang politisi. Dia akan menjadi orang yang mampu mengemban dengan kewenangan luar biasa dengan jabatannya pada saat dia punya modal. Ya. Kalau dia hanya berpikir tentang jabatan, menurut saya kita akan terus menjadi bagian yang merusak. Makanya saya kira di tengah
ketidakpercayaan pada partai politik justru Nasdem ingin juga hadir bahwa tidak semua partai itu jelek, tidak semua politisi jelek. Mari kita normalkan kehidupan kita. Oke, baik. Pak Hidayat, ada yang gimana sebelum saya ke Pak Ali? Ya, secara prinsip sungguhnya kita juga harus fair melihat bahwa kalau partai politik ini kemudian digeneralisasi seolah semuanya hanya pemberi harapan palsu, itu juga amat sangat berbahaya untuk masa depan dari demokratisasi kita. Kalau demokratisasi kita tidak lagi dipercaya oleh publik, ya pada akhirnya orang akan memilih pada otoritarianisme. Kalau otoritarianisme tidak akan dipilih, lembaga survei juga akan tidak bisa berkembang. Pak, bukannya itu tugas parpol untuk meyakinkan publik? Ya, tugas parpol untuk meyakinkan dan publik. melakukan kaderisasi. Dan kaderisasi berjalan, meyakinkan juga berjalan. Prestasi yang dilakukan oleh kawan-kawan misalnya di DPR, misalnya dengan adanya undang-undang tentang desa, itu amat sangat menguntungkan rakyat. Undang-undang tentang yang terkait dengan masalah ormas, itu amat sangat menguntungkan rakyat. Banyak hal yang dilakukan oleh partai-partai politik. Saya kira kami semua di sini juga untuk menunjukkan bahwa kita semua ingin menunjukkan etikat baik daripada partai politik sebetulnya. Oke, baik. Saya minta tolong Bang Ali Maskur Musa, sesaat lagi kita sudah akan jeda lagi. Kami lanjutkan pemirsa, tetaplah bersama kami di Forum Indonesia.